Kali ini saya berada di Bengkulu menghadiri acara launching armada terbaru PO Putra Simas. Unit bus terbaru milik PO Putra Simas ini menggunakan bodi terbaru dari karoseri Laksana Legacy SR3 X HD Prime Ultimate dengan sasis baru dari Hino RM280 ABS Air Suspension yang siap menjelajah medan Sumatera tentunya. Hal tersebut menjadikan PO Putra Simas sebagai PO bus pertama yang menggunakan sasis bus Hino RM280 ABS di Bengkulu. Selain itu, bus baru ini memiliki interior yang super nyaman, kursi yang lebar, ada legress, selimut, dan lain sebagainya, yang tentunya akan jadi idola baru masyarakat Bengkulu dalam berpergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Taufik RS. Pada kesempatan kali ini saya berada di kantor pusat PT Putra Simalungun Atas atau PO Putra Simas di Bengkulu, Sumatera. Tepat di hari ini, Sabtu 4 November 2023, PO Putra Simas sebagai salah satu perusahaan penyedia transportasi darat dengan armada bus asal Bengkulu akan meluncurkan armada terbarunya. Pada hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya PO Putra Simas selama 20 tahun melayani penumpang di Indonesia. Kali ini saya tidak sendiri, bersama teman-teman yang lain juga. Ada Mas Andriawan Pratikto, ada Mas Ahmad Wildani, ada Mas Arkan juga, dan ada Mbak Ika Endria. Pastinya kalian tidak asing lagi lah dengan orang-orang ini. Oh iya, dalam acara ini banyak juga tamu-tamu penting yang ikut hadir, seperti Bapak Wali Kota Bengkulu, Direktur PT Hino Motor Sales Indonesia, Bapak Santiko Wardoyo, dan masih banyak lagi. Dalam sambutannya, Bapak Santiko Wardoyo selaku Direktur PT Hino Motor Sales Indonesia menyampaikan bus SR3 Hino RM280 ABS ini akan memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman bagi penumpang, khususnya di lintas Sumatera. Untuk acaranya sangat meriah sekali, guys. Biar tidak lama-lama lagi, kita akan melihat armada terbaru dari PO Putra Simas ini. Terdapat 2 unit bus terbaru yang diluncurkan oleh PT Putra Simalungun Atas atau PO Putra Simas. Terlihat 2 unit armada bus ini menggunakan bodi terbaru dari karoseri Laksana, yaitu Legacy SR3 yang diperkenalkan oleh karoseri Laksana pada 2022 lalu. Kedua unit bus ini menggunakan bodi Legacy SR3 X HD Prime Ultimate dengan double glass. Namun kaca ganda yang disematkan oleh karoseri Laksana ini terbilang cukup leluasa untuk pandangan ke depan. Nanti kita bakalan lihat ke bagian dalamnya. Untuk nampak face depan sekilas mirip dengan Legacy SR3 X HD Prime pada umumnya, dengan lekukan bodi dan lampunya yang keren yang membuat tampilan bus ini terlihat mewah dan agresif. Di kaca bagian atas terlihat juga tulisan Royal Class yang menggambarkan layanan bus ini. Untuk armada ini sendiri akan mengisi perjalanan di rute Medan, Pekanbaru, dan finish ke Bengkulu, serta pulang pergi rutenya. Dengan hadirnya armada terbaru dari PO Putra Simas ini tentunya akan menjadi idola baru bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan di Medan, Pekanbaru, dan juga Bengkulu atau sebaliknya.
Perjalanan perusahaan otobus Putra Simas dimulai dari ekspedisi di tahun 2000 oleh Bapak Besi Naga di Kota Bengkulu. Karena kecintaan Bapak Besi Naga, sang owner terhadap kendaraan umum pengangkutan orang pada saat itu, di tahun 2003 terbentuklah yang namanya perusahaan otobus Putra Simas dengan hanya menggunakan 4 unit mobil L300 saja pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, perjalanan perusahaan otobus Putra Simas pun sesuai dengan rencana. Bapak Ginting dari perusahaan otobus Putra Simas berharap perusahaan otobus ini terus berkembang sehingga mampu melayani masyarakat dengan aman dan nyaman yang tentunya dengan armada-armada terbaiknya. Untuk bus ini sendiri menggunakan sasis terbaru dari Hino RM280 ABS Euro 4 yang diluncurkan oleh Hino Motorsales Indonesia pada Maret 2022 sebagai line up andalannya di bus besar. Untuk kedepannya sendiri kemungkinan besar bakalan banyak sasis Hino RM280 ini yang akan melintasi jalur Sumatera. Setelah sebelumnya digunakan oleh perusahaan otobus Transport Express Jaya asal Padang dan kali ini digunakan juga oleh perusahaan otobus Putra Simas dan menjadikannya sebagai perusahaan otobus pertama yang menggunakan Hino RM280 ini di Bengkulu. Hino RM280 ABS ini bisa menjadi andalannya di lintas Sumatera. Bagaimana tidak, Hino RM280 telah menggunakan suspensi udara jenis wide air suspensi yang meningkatkan stabilitas kendaraan untuk kenyamanan penumpang ketika mengelinding di aspal. Dan sasisnya ini sudah space frame untuk desain bagasi yang tembus dari sisi kanan kiri, sehingga ruang bagasi penumpang itu bisa lebih banyak atau lebih luas lagi. Tuh bisa dilihat ya, luas banget ini tuh, tembus sisi kanan kiri. Bahkan ini bisa ngangkut sepeda motor juga. Sasis Hino RM280 ini telah menggunakan 10 baut roda sistem ISO, sehingga roda lebih kuat dalam menahan beban kendaraan. Apalagi bus lintas Sumatera terkenal dengan angkutan yang super banyak. Ya, seharusnya aman lah. Hino RM280 ini diklaim juga dapat memberikan lebih banyak tenaga kendaraan dan mengkonsumsi lebih sedikit bahan bakar, serta menghasilkan lebih sedikit emisi karena sistem teknologi Common Rail yang disandangnya. Sekarang saatnya kita akan masuk ke bagian interiornya. Saat pertama kali masuk terlihat dashboard dengan desain warna emas yang memanjang yang dipadukan dengan ornamen kayu yang membuat tampilan dashboard Hino RM280 ini kelihatan lebih cakep. Terlihat speedometernya yang sudah di-upgrade ataupun mengalami peningkatan yang jauh lebih informatif lagi. Di bagian sini ada informasi terkait suhu mesin, jadi kru bisa mendapatkan info terkait suhu mesin ketika armada ini beroperasi. Namun dengan hadirnya overheat control system pada bus ini tentunya akan mencegah adanya engine blown karena mampu menjaga kestabilan suhu mesin walaupun bus ini melakukan perjalanan jauh. Nah, sedangkan untuk view kedepannya sendiri dari armada double glass Legacy SR3 XHD Prime ini terbilang cukup memberikan pandangan yang leluasa menurut saya. Bandonya cukup tipis, kaca bagian atasnya ini juga cukup lebar, jadi view ke depan itu terbilang lega di kelas bus double glass. Kita bergeser ke kabin penumpang. Sekilas terlihat nuansa mewah, lega, dan juga nyaman. Kita mulai dari bagian depannya dulu. Di sini terdapat sekat yang menggunakan kaca transparan sebagai pemisah antara kabin pengemudi dengan kabin penumpang. Tujuannya agar suara di kabin penumpang lebih senyap sehingga penumpang bisa istirahat dengan tenang. Selain itu dapat mengurangi asap rokok yang masuk ke bagian kabin penumpang, mengingat kabin penumpang menggunakan AC sementara bagian pengemudinya terdapat jendela yang bisa dibuka tutup. Di sini terlihat juga dua layar monitor yang ukuran sedang sebagai penunjang fasilitas hiburan selama perjalanan. Di kabin penumpang ini terlihat juga ya ada 32 kursi dengan konfigurasi 2 di kanan dan 2 di kiri, merek Rimba Kencana yang cukup lebar. Jadi terasa lega dan juga nyaman ketika diduduki. Untuk kursinya sudah di custom, ini bisa dilihat ya, ada tulisan PO Putra Simas. Di masing-masing kursinya sudah dilengkapi dengan leg rest ataupun sandaran kaki. Ini berguna banget bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan jauh, jadi kaki itu tidak terlalu capek lah.
Apalagi bus ini akan mengisi rute perjalanan dari Bengkulu, Pekanbaru, dan sampai ke Medan pulang pergi. Ada selimut dan juga bantal yang berbuluh gitu guys. Selimut ini sangat berguna banget apalagi di malam hari. Biasanya suhu sangat dingin, jadi dengan adanya selimut ini cukup memberikan rasa nyaman kepada penumpang. Sudah disediakan port USB juga untuk mengisi daya smartphone Anda selama perjalanan. Untuk informasi, nomor seatnya khas banget, punya rimba kencana. Kompartemen penyimpanan sama dengan Legacy SR3 pada umumnya, namun dengan desain lover AC terbaru dari karoseri Laksana. Untuk di bagian belakang sini sudah disediakan juga toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika busnya sedang berjalan. Kami ucapkan selamat untuk perusahaan otobus Putra Simas atas peluncuran armada terbarunya. Semoga ke depan makin sukses dan terus memberikan perjalanan yang aman dan juga nyaman kepada penumpang. Setelah mengikuti serangkaian acara di kantor pusat PO Putra Simas tadi, sekarang kami sempatin mampir di dealer Hino Bengkulu untuk melihat terkait pelayanan, suku cadang, dan beberapa hal penting lainnya yang ada di Hino Bengkulu ini guys. Yuk langsung saja disimak videonya guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Hino. Kali ini bersama saya Muhammad Hafid Prasetyo. Saya sebagai After Sales Manager di PT Genta Lampung Makmur Hino Bengkulu. Untuk hari ini saya akan membagikan nge-share aktivitas kita di After Sales, yaitu di servis serta spare part. Fasilitas apa aja yang ada di Hino Bengkulu, mari kita lihat sama-sama. Sekarang kita ada di posisi ruang penerimaan servis di sebelah kanan saya. Dan ini adalah bay untuk penerimaan kedatangan unit yang akan servis. Nah, di sini saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh Pak Mul. Selamat siang Pak Mul. Selamat siang. Beliau sebagai? Saya Mulya Warman sebagai Sales Manager di Hino Genta Lampung Bengkulu. Oke, siap. Yuk kita ikut jalan-jalan masuk ke dalam. Mari. Masuk. Baik, jadi ini adalah ruang penerimaan untuk servis. Jadi di sini ada meja SA. Pak SA-nya adalah Bapak Malik ya. Jadi konsumen yang datang nanti akan disambut oleh service advisor, akan ditanya kebutuhan servisnya apa, keluhannya apa, nanti akan dicatat semua di WO atau SPK, surat perintah kerja bengkel yang nantinya akan diserahkan ke foreman untuk ditindaklanjuti. Kemudian di sebelah kiri ada Ibu Ayu Bu ya. Siap. Nah, Ibu Ayu ini sebagai CCO, Customer Care Officer. Jadi beliau bertanggung jawab untuk mereminder kebutuhan terkait servis. Jadi servis mobilnya kapan, kemudian ada keluhan dan yang lainnya nanti bisa dibantu oleh Ibu Ayu. Lanjut, kemudian di sebelah sini ini ada meja Pak Anton Pak ya. Pak Anton sebagai apa Pak? Counter spare part. Baik, jadi apabila sahabat Hino membutuhkan spare part, bisa dibantu dengan Bapak Anton sebagai part counter. Jadi mau nanya-nanya harga spare part, estimasi, ataupun promo yang lain, itu nanti bisa langsung ditanyakan oleh Bapak Anton. Oke, kita lanjut. Untuk yang di depan ini adalah area by service, di mana Hino Bengkulu ini memiliki total 6 bay. Ada 6 bay, kemudian untuk bay 1 ini khusus untuk express maintenance atau pekerjaan servis cepat. Jadi tidak boleh terlalu lama untuk servisnya. Kemudian kita juga disupport oleh 8 teknisi. Di mana untuk teknisi kita ini melakukan trainingnya di Hino Training Center di Jatake. Dan sampai sekarang kita komposisinya kurang lebih mekanik junior sudah ada 3 orang, mekanik senior 3 orang, dan ke depan kita akan lakukan training untuk di Spirit Master serta profesional. Jadi jangan ragu untuk konsumen yang mau servis di bengkel kita, teknisinya kita sudah lakukan pelatihan, training, kemudian untuk tools serta alatnya kita juga menggunakan special tools, jadi nggak asal toko atau asal lepas lah istilahnya.
kemudian untuk sebelah sini kita ada area gudang spare part, kemudian juga ada ruang alat. Jadi untuk alat special tools kita letakkan semuanya di ruang alat. Kemudian di sebelah kanan pojok ini kita ada ruang overhaul. Jadi untuk pekerjaan overhaul atau pembongkaran mesin, transmisi, gardan, dan yang lainnya, untuk spare part dan aktivitas lainnya kita lakukan di ruang overhaul. Supaya apa? Supaya spare part tidak tercecer dan menjadi lebih rapi, sehingga pengerjaan hasil pekerjaannya pun lebih baik lagi. Sekarang kita mau masuk ke gudang spare part. Kita disambut langsung oleh kepala gudangnya dengan Bapak Putra Pak ya, sebagai kepala gudang. Oke Pak, boleh Pak lihat-lihat masuk ke dalam kita? Ya, silakan. Wah, jadi ini gudang spare part kita, sahabat Hino, cukup luas untuk mengakomodir kebutuhan spare part khususnya di area Provinsi Bengkulu. Total stok spare part kita berapa ini Pak? Total stok kita ada 2 M, Pak. 2 miliaran ya? Oke, siap. Stoknya kita cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan spare part di area Provinsi Bengkulu. Selain itu kita juga memiliki salesman khusus untuk spare part. Yang pertama itu kita ada fleet salesman, di mana fleet salesman ini bertugas untuk melakukan support ke customer fleet atau customer PT perusahaan. Kemudian kita juga ada sales part shop. Jadi kita juga bekerja sama dengan toko-toko spare part di area Kota Bengkulu sampai kita di pelosok kabupaten seperti di Bengkulu Selatan, kemudian ke area Muko-Muko, itu kita support semua, kita supply spare partnya untuk ke part shop juga dari gudang Hino Bengkulu ini. Dan kemudian untuk part-part bus kita juga melakukan mandatory stock. Jadi khusus Bapak Ibu yang berbisnis di bidang transportasi, khususnya bus, jangan khawatir untuk ketersediaan spare partnya karena kita melakukan mandatory stock. Kurang lebih kita ada 70-an item spare part yang kita stok untuk mandatory produk bis Hino. Oke, jadi kita sekarang ada di dealer Hino di Bengkulu, ya, Genta Lampung Makmur, ya, salah satu dealer Hino di Indonesia, ada di Bengkulu, termasuk dealer yang bagus, ya. Kenapa? Karena memang di sini market share dari dealer Genta Lampung ini cukup baik, ya. Bukan cukup baik lagi, sangat baik. Jadi kategori 2, kategori truk kecil kita ada 53% menguasai market, kategori 3 truk besar itu ada sekitar 82% menguasai market. Jadi tentunya prestasi ini tidak luput atau tidak terlepas dari pelayanan servis yang baik, ya. Jadi di sini Genta Lampung Makmur ini mempunyai fasilitas 3S, yaitu sales, service, dan spare part, ya. Jadi kalau kita lihat tadi teman-teman sudah melihat fasilitas showroom kita, spare part maupun service. Di sini service kira-kira unit entry sekitar 300-an satu bulan, ya, rata-rata 300-an. Termasuk kontrak service, ya, dari nasional kontrak service, termasuk juga dari mobil-mobil Pertamina dan mobil truk-truk yang dari sifatnya nasional, ya, mungkin dari Jakarta dia ke arah Bengkulu, mungkin ada kerusakan, selama ada kontrak nasional kontrak servis akan dilayanin di Bengkulu ini. Jadi pada dasarnya dealer di tempat ini akan full support customer Hino walaupun berada di mana aja. Jadi dengan demikianlah tujuan kita adalah supaya customer kita merasa lebih aman, nyaman, dan bisnisnya tetap jalan. Itu konsep dari total support kita. Kita akan terus kasih solusi-solusi untuk agar customer ini bisa berjalan, operasi dari truk customer ini bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa itu, dan saya harapkan, ya, seperti tagline dari Hino, tangguh di jalan, untung di tangan. Terima kasih.